elang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Ada yang tahu nggak video barusan itu apa? Ya, video itu dongeng. Aku mau nanya nih, siapa di sini yang suka banget membaca dongeng? Oke, sama dong kayak aku juga suka banget baca dongeng. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak dongeng itu apa sih? Dongeng itu merupakan suatu karya sastra yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umumnya dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri dongeng itu apa saja sih? Ciri-ciri dongeng itu yang pertama, dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Selanjutnya, pada cerita dongeng, teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Dan yang terakhir, cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan. Secara umum, cerita dongeng itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama itu ada pendahuluan, isi atau peristiwa, dan penutup. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu merupakan bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Nah, yang kedua itu ada isi atau peristiwa. Isi atau peristiwa itu merupakan bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Yang terakhir itu penutup, yaitu bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Dongeng mengandung unsur-unsur intrinsik yang saling melengkapi satu sama lainnya. Yang pertama itu ada tema, selanjutnya itu ada latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, majas, dan amanat. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Selanjutnya latar, yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya itu ada alur, yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, pemahaman alur akan memudahkan kita memahami peristiwa dalam sebuah cerita. Selanjutnya itu tokoh. Tokoh merupakan para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Selanjutnya itu penokohan, yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Selanjutnya itu ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Yang selanjutnya itu majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk apa? Yaitu untuk memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat cerita dongeng menjadi lebih hidup. Nah, yang terakhir itu amanat. Amanat itu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama menyimak salah satu dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Yuk simak bareng-bareng. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang sangat besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu pun tumbuh menjadi dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Aku membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku, pohon? Tanya anak laki-laki itu. Pohon apel pun menjawab,
kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Anak laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi anak laki-laki itu tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, anak laki-laki itu pun datang kembali. Sekarang, mereka sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baiklah, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi.